Halo, selamat datang kembali di channel Fakta Unik. Tempatnya mengungkap kisah-kisah di balik lembaran sejarah, peristiwa, dan tragedi yang tak pernah diceritakan buku pelajaran Anda. Di sini kami membedah logika di balik peristiwa, drama di balik tokoh, dan detail yang mengubah segalanya, dari politik para dewa hingga perjuangan manusia biasa. Jadi, jika Anda bosan dengan sejarah yang itu-itu aja, tekan subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di Fakta Unik, kebenaran seringkali lebih menarik daripada fiksi. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang fakta unik dua tokoh besar Indonesia, di video ini kami akan mengajak kalian terbang jauh menuju negara Tajikistan, di mana terdapat sebuah gunung yang menjadi saksi tragedi hilangnya puluhan pendaki hanya dalam kedipan mata. Seperti apa kisahnya? Mari kita bongkar. Di jantung pegunungan Pamir, di perbatasan antara Uni Soviet, berdiri megah sebuah raksasa, Puncak Lenin. Dengan ketinggian lebih dari 7.134 meter, gunung ini adalah impian dan seringkali menjadi nisan bagi para pendaki. Pada tahun 1990, gunung ini bukan hanya mengambil nyawa, tapi menghapus keberadaan mereka dalam hitungan detik. Bayangkan 45 pendaki dari berbagai negara, Soviet, Cekoslovakia, Israel, dan Swiss berada di satu tempat, di satu camp. Mereka menunggu, mereka bermimpi. Mereka tidak tahu bahwa di atas kepala mereka, alam sedang menyiapkan sebuah hukuman yang tak terduga. Sebuah longsoran es dan salju yang dipicu oleh gempa bumi yang terjadi ratusan kilometer jauhnya. Ini adalah kisah tentang bencana Puncak Lenin 1990. Tragedi yang menelan 43 nyawa, meninggalkan kita dengan pertanyaan, seberapa rapuhkah kita di hadapan kekuatan alam yang tak terduga? Puncak Lenin adalah salah satu dari 5 puncak Snow Leopard Uni Soviet, gelar yang didambakan para pendaki tangguh. Jalur utamanya, Rajdzelnaya, dianggap sebagai jalur termudah menuju puncak 7.000 meter. Oleh karena itu, di musim panas 1990, Camp 2 di ketinggian 5.300 meter menjadi sebuah kota kecil internasional. Camp 2 yang dijuluki The Frying Pan berlokasi di atas sebuah ladang salju datar, sebuah tempat yang terlihat aman. Di sana berkumpul tim dari klub Leningrad yang berpengalaman, tim Israel, tim Spanyol, dan banyak tim lainnya. Suasana akrab dan penuh semangat. Para pendaki baru saja tiba dari Camp 1 untuk beristirahat dan melakukan aklimatasi. Mereka bersiap untuk dorongan terakhir ke puncak. Untuk kalian ketahui, Camp 2 ini berada persis di bawah lereng yang curam, di mana terdapat serak atau bongkahan es glasial besar seukuran gedung. Namun, saat itu serak tersebut dianggap stabil. Para pendaki fokus pada cuaca dan kebugaran mereka, bukan ancaman yang tersembunyi di atas. Pada tanggal 13 Juli 1990, semua pendaki sudah berada di tenda mereka. Hari itu relatif cerah, angin tenang, malam akan segera tiba. Tidak ada peringatan badai, tidak ada firasat bahaya. Mereka semua merasa aman di ketinggian 5.300 meter dalam perlindungan tenda mereka.
Namun, semua ketenangan itu lenyap. Sekitar pukul 18.50, keadaan menjadi kacau balau. Bukan karena badai salju, bukan pula karena kelelahan. Di kedalaman pegunungan Hindukush, ratusan kilometer jauhnya di Afghanistan, terjadi gempa bumi dengan magnitudo sekitar 6,4. Guncangan ringan dari gempa ini menjalar melalui bebatuan dan es puncak Lenin. Di Camp 2, pendaki mungkin hanya merasakan sedikit guncangan atau bahkan mengira itu hanya angin kencang. Namun, getaran kecil itu cukup untuk melakukan satu hal yang paling ditakuti, yaitu melepaskan serak raksasa dari lereng puncak Chapaev yang menjulang di atas mereka. Bayangkan balok es seberat ribuan ton, seukuran pusat perbelanjaan, tiba-tiba jatuh. Ia menghantam lereng, pecah berkeping-keping, dan dalam sekejap balok-balok es itu berubah menjadi sebuah longsoran, ice avalanche yang masif dan sangat padat. Salju dan es yang bergejolak ini bergerak dengan kecepatan menakutkan, seperti tsunami yang terbuat dari beton cair. Longsoran ini tidak hanya menutupi Camp 2. Longsoran ini menghapus Camp 2. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 45 orang beserta tenda peralatan mereka semuanya terkubur di bawah lapisan es yang tebalnya mencapai 3 hingga 5 meter. Camp 2 lenyap, tidak ada waktu untuk berteriak, tidak ada waktu untuk bereaksi. Ini adalah penghapusan seketika oleh kekuatan geologi yang tidak peduli pada rencana perjalanan atau ambisi manusia. Meskipun 43 pendaki tewas dalam sekejap, secara ajaib 2 orang selamat. Mereka adalah Alexei Koren, pendaki Soviet, dan Miroslav Pruzman, pendaki Cekoslovakia. Saat itu, Alexei berada di luar tendanya, mungkin sedang berjalan sebentar. Ia melihat dinding putih bergerak ke arahnya. Ia hanya sempat berteriak "Avalanche" sebelum ia terlempar. Ia terseret, tetapi entah bagaimana ia mendarat di atas permukaan longsoran, hanya terkubur dangkal, tetapi dengan kaki patah dan luka-luka. Sementara Miroslav memiliki nasib yang sedikit berbeda. Ia sempat tertutup salju, tetapi berhasil merangkak keluar karena tendanya terlempar ke tepi longsoran. Luka-lukanya serius, namun ia berhasil lolos dari terburuknya bencana. Kisah mereka adalah kisah kelangsungan hidup yang brutal. 2 orang berdiri di tengah puing-puing 43 rekannya. Mereka mencoba mencari, menggali, berteriak, tetapi es yang telah menghantam Camp 2 kini telah memadat. Longsoran es berbeda dari longsoran salju. Ia menjadi seperti beton yang beku dalam hitungan menit. Salah satu penyintas menggambarkan, "Kami menggali dengan tangan telanjang, tetapi itu sia-sia. Di bawah kami, saya tahu ada teman-teman saya terkubur hidup-hidup. Mungkin beberapa masih bernapas, tapi kami tidak bisa menjangkau mereka. Itu seperti peti mati raksasa." Mereka berjuang turun ke Camp 1 untuk meminta bantuan. Mereka adalah saksi mata terakhir, pembawa berita tentang bencana terburuk yang pernah menimpa puncak Lenin.
Uni Soviet meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran, melibatkan helikopter dan tim penyelamat khusus. Namun, tantangannya luar biasa, dingin yang ekstrim, ketidakstabilan es yang tersisa, dan yang paling utama, lokasi Camp 2 sudah tidak ada. Tim hanya menemukan pecahan tenda, sepotong-sepotong peralatan, dan dalam minggu-minggu berikutnya, hanya beberapa jenazah yang berhasil ditemukan dan dievakuasi. Sebagian besar korban, termasuk seluruh tim pendaki Leningrad, tidak pernah ditemukan. Tragedi ini menjadi luka besar bagi komunitas pendakian internasional dan khususnya bagi Uni Soviet yang saat itu sedang berada di ambang keruntuhan. Puncak Lenin yang seharusnya menjadi medan olahraga dan persahabatan, kini menjadi kuburan massal yang dijaga oleh es. Bencana Puncak Lenin menjadi studi kasus tentang ancaman geologis dalam pendakian. Ini membuktikan bahwa bukan hanya keahlian dan cuaca buruk yang harus ditakuti, tetapi juga kekuatan alam yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi. Tragedi ini mengubah pemahaman tentang lokasi Camp 2. Lokasi tersebut sekarang dihindari dan jalur telah diubah untuk meminimalisir resiko longsoran serak. Hingga hari ini, Puncak Lenin menjadi pengingat yang menyakitkan. Ada plakat peringatan di Camp 1 mencantumkan nama-nama 43 pendaki yang hilang dan terkubur di bawah lapisan es yang perlahan bergerak. Bencana Puncak Lenin 1990 adalah pengingat abadi tentang kesombongan manusia di hadapan alam. Mereka semua adalah pendaki yang terampil, bersemangat dan berhati-hati, tetapi mereka dihadapkan pada sebuah kekuatan yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. 43 nyawa lenyap dalam gemuruh es, sebuah pelajaran pahit bahwa di pegunungan aturan selalu dibuat oleh alam, dan resiko terburuk seringkali datang dari Allah yang paling tidak kita duga. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada cara untuk memprediksi bencana seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.